Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarga, kaum muslimin muslimat, dan semoga kita termasuk golongannya orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan peringatan kepada diri sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat. Kita meneruskan kajian tentang tauhid, ya. Karena tauhid ini menjadi inti dari ajaran Islam. Jadi substansi inti dari misi kenabian rasulan dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad adalah tauhid. Kalau fikihnya bisa berubah-ubah, kaifiahnya berubah-ubah mungkin. Kalau dulu syariat tentang kurban berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad. Kemudian sholatnya juga berbeda. Akan tapi sisi tauhidnya itu sama. Maka inilah pentingnya kita belajar tentang tauhid. Tauhid disebut juga dengan usuluddin, pokoknya agama, karena membahas tentang prinsip-prinsip yang pokok di dalam agama Islam. Dan tauhid ini yang insya Allah akan menyelamatkan kita kelak pada yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul mizan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid ini menjadi sesuatu yang khas bagi kita, menjadi sesuatu yang urgen bagi kita, dan kita harus berusaha untuk mengamalkan tauhid yang murni. Nah, bagaimana tauhid yang murni? Adalah tauhid yang tidak tercampur dengan kemusyrikan sedikit pun, tidak tercampur keraguan sedikit pun. Maka seorang yang beriman itu hendaknya dia tetap mengokohkan tauhidnya. Persaksian yang kita sudah ucapkan yaitu iqrar la ilaha illallah. Ini ikrar yang luar biasa ini. Yang oleh Nabi disebut ini adalah lafaz la ilaha illallah, ini adalah timbangannya itu lebih berat daripada bumi seisinya. La ilaha illallah. La ilaha illallah pula yang memisahkan gerbang antara kafir dengan muslim. Jadi dalam wacana kita, dalam keilmuan kita itu tidak mengenal istilah non muslim. Mengenalnya adalah kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi orang di dunia ini secara umum itu ada dua, muslim dan kafir. Nanti ada pengelompokan lagi yaitu golongan munafik, ya. Bagaimana di awal-awal surat Al-Baqarah itu ada kelompok orang yang beriman, ada yang kafir, kemudian ada munafik. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ini harus berusaha untuk belajar dan mengamalkan tentang tauhid ini. Maka Rasulullah menyampaikan siapa yang sebelum wafat dia mengucapkan la ilaha illallah,
dia akan masuk surga. Ini orang bertauhid. Dia gampang anu ngucapna la ilaha illallah kadar sabendina wis diucapkan kok bisa. Panjenengan ngerti burung beo manuk sing wis dilatih ngucapna la ilaha illallah. Nek ana tamu kok kuplukan muni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi begitu burung beo itu diterkam oleh kucing, muninya apa? Apakah dia muni la ilaha illallah? Tidak. Muni lagi kira-kira seperti aslinya. Karena burung beo ini mengucapkan la ilaha illallah itu bukan dari hatinya, tapi dari lisannya, dari mulutnya. Karena mulut ini, padahal mulut itu adalah sering berbohong. Makin banyak orang berjanji, makin banyak mengingkari. Makin banyak orang bicara, makin banyak kesalahannya. Maka Rasulullah menyampaikan, "Maka yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut." Nah, tadi kembali ke lafaz la ilaha illallah. Jadi ini yang akan menyelamatkan kita, lafaz ini. Kalau kita sudah terbiasa dengan lafaz la ilaha illallah, maka insya Allah mudah-mudahan kita ini nanti sebelum menghembuskan nafas terakhirnya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nyebut la ilaha illallah. Mungkin mulutnya tidak berucap, kita tidak mendengar, tapi hatinya, tapi dia kendali otaknya, sarafnya masih bisa melafazkan la ilaha illallah. Insyaallah mudah-mudahan. Nah ini, maka kenapa tauhid ini menjadi sesuatu yang urgen, apalagi di lingkungan kita persyarikatan. Karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita bertauhid tapi tidak murni, bertauhid setengah hati. Bagaimana misalnya dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Padahal dalam konsep tauhid itu antara lain itu ada istilah la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi rupanya sekarang banyak sembahan-sembahan selain Allah, ilah-ilah yang lain selain Allah. Apa itu ilah? Yaitu sesuatu yang paling dipentingkan saat itu namanya ilah. Kemudian dia menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Bar sholat, habis sholat, kemudian dia ke sawah karo nyangking sajen, ya. Sajen itu untuk apa? Mempersembahkan untuk siapa itu? Daripada nggo sajen, mending disumbangna maring. Ya. Jadi ini kemudian tradisi-tradisi yang lain yang jauh dari konsep awal kita, yaitu la ma'buda illallah, tidak menyembah selain Allah. Jadi seringkali kita ini dalam beragama itu hanya lisannya saja, masih bohong. Padahal yang namanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan perbuatan dan diamalkan, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita sudah tidak bisa mengamalkan la ma'buda illallah, itu namanya tidak bertauhid secara murni. Pati-pati bertauhid esi maring dukun. Dukun jere sing bisa menggandakan uang. Ini ya negara.
Itu bagaimana nalarnya? Nalar imannya itu di mana itu? Dukun nek bisa menggandakan uang, ora usah golek duit, menggandakan uang untuk dirinya sendiri saja. Duit 1000 jadi 1 juta, 1 juta jadi 100 juta. Wis go dewek bae. Logikanya kan begitu. Dukun itu 99% itu adalah bohong. Kenapa kita percaya? Kenapa kita mencari pesugihan bukan kepada Allah? Si Ar-Razzaq itu, Al-Ghani itu yang maha kaya. Ini kadang-kadang kita dalam beragama itu aneh, unik ya. Sehingga ini perlunya diluruskan pemahaman kita dalam bertauhid. Maka dalam tauhid itu ada istilah la raziqa illallah. Tidak ada yang maha memberi rizki kecuali. Jadi semua yang ada di dunia ini yang memberi rizki itu siapa? Allah. Gayanya aja kita sebagai orang tua merasa hebat bisa menghidupi anak-anak kita. Itu kan hanya pengakuan saja secara lisan. Hakikatnya itu semuanya adalah berasal dari Allah. Kita itu nggak punya peran sedikit pun. Semua adalah intervensi 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kalau kita ini menghitung secara matematik, logikanya wong sing ora duwe anak kuwi duitnya akeh sugih. Makin banyak anaknya makin tidak banyak uangnya, tapi tidak begitu logikanya. Allah sudah menjamin ketika makhluk yang ada di dunia ini dijamin oleh Allah, dia pasti dikasih makan. Pasti dikasih makan itu. Maka Gus Bah itu menyindir kepada orang-orang yang berbuat maksiat, alasannya aku nek ora perbuatan kayak dia, ora bisa urip. Ciri siapa? Wong kawit wingi kawit cilik lahir tekan umur 20 tahun bisa urip, bisa mangan normal. Bahasa 20 tahun terjerumus dunia hitam, merasakan itu sedikit. Aku nek ora nganggo kayak iki ora bisa urip, ciri siapa? Nah, ini logika yang terbalik kita dalam beragama itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pentingnya kita bertauhid. Padahal kita sudah ikrar di dalam surat Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini jangan-jangan hanya di sini saja. Yaitu contohnya orang yang mencari kekayaan, tidak meminta kepada Allah, menyandarkan bertawakal kepada selain Allah, itu kan indikasinya, tanda-tandanya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita bertauhid? Kita itu kadang-kadang katanya menganggap Allah itu Al-Ghani. Salah satu asmaul husnanya Allah itu maha kaya, maha kaya, jere, ya. Kemudian Allah itu Ar-Razzaq. Apa itu? Allah maha memberi rezeki, jere. Apakah keyakinan lisan ini, pengertian ini, keilmuan, pemahaman ini benar-benar kita amalkan atau tidak? Kalau benar-benar berarti kita minta itu hanya kepada Allah, ya Allah berilah saya rezeki yang luas dan barokah. Nggak perlu kita ke kuburan, nggak perlu kita ke makam, nggak ada istilah keramat kita, nggak ada. Keramat itu tidak ada. Semuanya biasa saja manusia. Keramat itu karena apa? Karena sebutan, karena status sosial. Kalau kita menganggap keramat itu Ahmad Dahlan itu Habib, keturunan Nabi, ilmunya tinggi sekali, sederajat dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ilmunya tinggi. Sama-sama muridnya di Mekah, sama-sama muridnya Soleh Darat di Semarang. Kiai Ahmad Dahlan. Ya, kita biasa saja. Ahmad Dahlan ini sebagai seorang
pendiri yang kita kenang saja. Tidak ada kita tawasul, tidak ada kita memperlakukan secara khusus. Begitu juga tokoh-tokoh di sekitar kita di Madinah. Ya, bahkan kita itu menganjurkan yang namanya pemakaman kuburan itu diusahakan menurut sunnah Nabi itu tidak ada bangunannya. Enak sekali kita sebenarnya dalam beragama itu. Cuma karena kita ini banyak dipolesi oleh budaya, oleh kultur yang mengatasnamakan agama itu, yang menjadikan kita ini beragama itu jadi susah, jadi repot, memberatkan. Kalau itu dipandang dari sudut kultur budaya ansih, itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah ini menjadi sebuah keyakinan, nah itu yang repot. Maka tadi kembali saudara sekalian kepada Allah yang maha memberi rizki. Tidak usah ragu-ragu, kita ini minta kepada Allah. Maka bagi ibu-ibu ini kadang-kadang saya juga pernah mengalami dan meyakinkan ada juga teman-teman kita esin duwe bayi wis meteng maning. Yang takut bayang-bayang, kok Mbak Sano aku ora bisa nguripi, Mbak Sano aku ora. Kenapa takut itu? Iya kan? Bukankah ini adalah yang mempersiapkan Allah, yang akan menjamin rizkinya adalah Allah. La rasiqa illallah. Tidak ada yang maha memberi rizki kecuali Allah. Ya, takut, enggak usah takut. Takut bayang-bayang masa depan dan seterusnya, takut tidak bisa makan, takut. Enggak perlu takut. Pasti dikasih makan, pasti itu. Kenapa kita masih ragu? Nah ini kita dalam beragama itu seringkali begitu, aneh kita itu dalam beragama. Karena apa? Karena kita ini tidak yakin terhadap yang harusnya kita yakini. Maka sering disindir itu oleh MH itu. Katanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di mana itu perwujudannya di mana? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin. Dan harusnya kita ini kan pasrah kepada Allah, pasrah total. Ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berdoa, pertama udah urusannya Allah. Wong kita ini nggak bisa apa-apa. Tidak ada intervensi sedikit pun manusia ketika takdir itu terwujud. Itu murni adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh misalnya pohon. Pohon yang tumbuh itu, apakah ada peran kita? Nggak ada itu. Tidak ada. Yang menumbuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan kehidupan kepada pohon ini Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dia hanya berusaha saja. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, inilah pentingnya kita meluruskan pemahaman ketauhidan kita. Allah yang maha memberi rezeki. Kemudian yang ketiga, Allah itu dalam konsep tauhid itu la ghayata illallah. Tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah. Kita dalam hidup dan kehidupan ini kan masih banyak kita mengesampingkan Allah, menomorsatukan Allah, dan kita menomorsatukan yang lain selain Allah. Maka kita ini sudah berikrar bagaimana dalam Quran itu, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wah, ini ikrar yang luar biasa, ini dahsyat sekali itu. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk luar biasa. Kadang-kadang kita yang hanya masih dalam batas lisan saja kita. Jadi apa ya, baru sebatas
bahasa anak mudanya itu ya bahasa basi kita. Ada Allah itu kan nggak kenal bahasa basi. Allah itu nggak kenal kepura-puraan. Salah satu contohnya siam, puasa. Puasa itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa saya youtubekan. Yang lain bisa. Haji gampang. Sholat lagi sering. Puasa nggak bisa. Nggak bisa pencitraan puasa, nggak bisa. Karena Allah yang maha mengetahui. Dia puasa atau tidak itu Allah tahu pasti. Tidak bisa kita pura-pura puasa, nggak bisa. Pura-pura kepada sesama manusia. Bahkan manusia juga kadang-kadang tahu, kelihatan. Puasa lu mesti banget nangkene ana upane. Semadang mau aku perlu keton sing laptop nang warung. Kepura-puraan di dunia aja diketahui oleh manusia, apalagi oleh yang maha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagi orang yang bertauhid ini kan luar biasa, menjadikan Allah ini sebagai tujuan. Rumah banyu apa maring air bening sungai lah. Jadi tujuan kita itu seringkali menjadi bercabang, double stereo dalam beramal. Maka kita disindir oleh Allah itu dalam surat Al-Ma'un. Ya. Dalam surat Al-Ma'un kita ini disebut sebagai Ar-raital ladzi yukadzibu bil wadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil, celakalah orang yang sholat tapi celaka. Kenapa? Antara lain alladzina hum an sholatihim, wong sing sahun, wong sing cara bahasa desane kuwi gleyeh-gleyeh oleh sholat. Gleyeh-gleyeh dalam pengertian apa? Gleyeh-gleyeh ini sahun, lalai, bahasa Indonesia lalai gitu ya. Siji menunda-nunda waktu sholat. Jadi nek kula jenengan sami kowe seneng nunda-nunda waktu sholat, mengko kowe tandane kowe wong sing cilaka, sholat tapi cilaka. Padahal bisa ada kesempatan, kecuali lagi orang sempat, mungkin sibuk banget, orang koper dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kadang sholat kadang ora. Nah, itu pengertian lalai. Ini antara lain. Jadi dalam beragama itu kita jangan sampai demikian itu, ya dicoba diusahakan. Sing bisa kayak gini siapa? Orang bertauhid. Karena orang fikih dengan orang tauhid itu beda. Orang fikih itu berpikirnya apa? Sah apa orang? Kalau orang bertauhid itu lebih substansional. Iya Pak. Ya, saya tidak tahu tadinya ini komisi bawah ini. Jadi orang fikih itu kalau sholat yang penting terpenuhi syarat rukunnya. Kalau Akbar, wisana tumainah, sing jenenge tumainah kepriwe bisa maca subhanallah. Ukurannya sedelah. Lu Akbar sah. Cara fikih sah. Tapi orang yang bertauhid orang karena tadi merasa diawasi oleh Allah, dia akan sholat dengan penuh kedamaian, ketenangan, asik mansuk, sedang berhadapan, sedang bertemu dengan Allah Subhanahu. Ini Bapak Ibu sekalian, la ghayata illallah, tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah. Maka dalam setiap beramal kita itu senantiasa diakhiri dengan lafaz lillahi ta'ala.
saya berpuasa untuk hari esok karena memenuhi kewajiban karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi orang yang bertauhid itu, beramal itu enteng. Maka dalam bahasa kita di persyarikatan itu ada istilah menggembirakan amal soleh. Beramal tapi dengan bergembira, seneng. Ngelebokna duit mari kotak karo seneng, orang karo merengut. Ngelebokna akeh tur karo seneng. Orang bertauhid. Kalau orang fikih enggak, yang ngelebokna 500 perak karo merengut ya sah bae. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita jadikan sebagai pegangan kita bahwa tidak ada yang menjadi tujuan kita dalam beramal selain Allah. Ada penyakit di sini yang oleh Rasulullah itu diingatkan. Diingatkan yang jangan sampai kita ini menjadi orang yang kena penyakit yang ini satu ini. Apa itu? Ada sebuah syirik yang kecil. Ada yang menyebutnya syirik yang samar, yaitu riya. Nah, yang tadi dalam surat Al-Maun itu juga ada. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Orang yang bertauhid itu insya Allah jauh dari riya, jauh dari pencitraan. Nah, tadi disampaikan dalam beragama Allah itu tidak mengenal pencitraan. Pencitraan itu kan di hadapan sesama manusia, apalagi memasuki tahun politik. Maka dalam beribadah itu disebut dalam hadis Rasulullah SAW, al-ihsanu antakudallahu ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Ibadah itu ihsan, yaitu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah di depannya. Kalaupun kita tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Itu dalam beribadah. Jadi kita terus merasa diawasi, dipantau oleh CCTV non-stop 24 jam kemana saja. Yang di situ ada 2 radar yang namanya malaikat raqib, dan yang itu rekaman memorinya tak terbatas. Dulu waktu saya kecil mandan meragukan dulu waktu saya kecil. Mereka lebih semuanya kayak gitu. Terus dalam surat Yasin di sana juga ada, nanti mulutnya akan dikunci, yang bicara itu tangan dan kakinya menjadi saksi. Apa iya ya? Tapi setelah saya pergi ke luar negeri, ke bandara, cukup pakai kayak gini, tul begitu. Saya nggak bicara, ngerti semua. Petugas saya ngerti data saya semua. Cukup begini ya Pak Bambang ya, tul. Ya kalau nggak mungkin begini lah ya. Jari berapa sekarang? 1 ya. Jari siji tok. Bisa diketahui semua tentang diri kita. Gue nangaring petugas bandara, apa maning nangaring malaikat. Karena ini kadang-kadang ya itu penyakitnya mulut itu kadang-kadang berbohong, berdusta. Ini yang nanti bicara, oh iya ya benar. Ternyata ayat-ayat dalam Quran itu 100% benar. Mungkin sekarang kita belum paham, suatu saat nanti kelak kita akan paham. Nah ini kembali tadi kepada keyakinan kita bahwa Allah ini menjadi satu-satunya tujuan. Ya kalau misalnya ada tujuan sampingan ya itu adalah sebagai tujuan sekunder. Misal adalah untuk syiar, untuk dakwah, untuk memotivasi dan seterusnya.
itu sempat viral itu video Imam Masjid Nabawi mengomentari kebiasaan orang Indonesia termasuk pula nih ya, pada senang selfie lagi khutbah Jumat nang Masjid Nabawi pada selfie sampai diperagakan itu oleh itu. Tapi saya lihat video lama itu, cuma sekarang viral lagi. Tinggal nanti motivasinya apa itu? Orang mengirim gambar depan Ka'bah ditulis itu kan ya. Motivasinya apa kan dia dalam. Nah ini motivasi yang lain itu hendaknya adalah motivasi yang ma'ruf, yang baik, yang mengiringi motivasi utama yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap aktivitas itu adalah hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita ini hendaknya meyakini bahwa Allah itu yang mencipta, yang mengatur dan memelihara, dan yang menghancurkan alam semesta ini. Allah yang menciptakan ini luar biasa. Saya itu sedang menikmati irama paling indah di dunia ini. Anda mungkin jarang menikmati itu. Saya sering itu, hampir tiap hari. Apa itu? Irama hujan. Salah satu khas konten saya itu adalah live streaming hujan. Apa? Saya menikmati itu irama yang luar biasa hujan. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, yang berbeda iramanya dengan yang lain. Dan Allah yang menciptakan kita ini semuanya, yang mengatur semesta ini, dan yang memeliharanya, dan nanti kelak pada hari kiamat dia yang akan menghancurkan. Ini dalam konsep tauhid itu ada tauhid rububiyah. Jadi kita ini meyakini bahwa Allah itu sebagai Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Rabb ini bisa diartikan adalah sebagai pencipta, pengatur, pemelihara, dan penghancur alam semesta nanti. Kita ini harus yakini siapa Allah. Manusia tidak ada perannya dalam semesta ini menciptakan. Hanya manusia dikaruniai akal yang sempurna dibanding dengan makhluk yang lain yang kemudian bisa menciptakan teknologi yang luar biasa. Saya lagi membayangkan, wallahu a'lam apakah nanti akan terjadi. Saya menyoting itu nanti akan ada baunya. Suatu saat mungkin saya nyoting lagi goreng, mendoan, mambu, nang sotingan. Sangat mungkin. Suatu saat mungkin kita bisa mengirim lewat teknologi ini barang. Kalau sekarang baru bisa ngirim gambar. Manusia mempunyai teknologi yang luar biasa. Mungkin wallahu a'lam bisa suatu saat nanti akan ditemukan koordinat tertentu ucapannya Nabi Muhammad. Orang ilmuwan yang canggih, koordinat tertentu, derajat tertentu, suaranya Nabi, sehingga hadisnya tidak ada yang tidak sahih. Lalu sekarang kan berdasarkan rawi, sanad dengan matan kadang berbeda-beda. Walau alam bisawab, kemajuan teknologi yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tapi itu semuanya bagi Allah tidak ada apa-apanya, belum sebanding. Manusia bisa menciptakan tiruannya, tapi tidak bisa menyamainya. Ibu saudara sekalian, kita ini harus meyakini
dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Kepada anak kita nggak ada perannya. Apakah kita dulu aku harus gawe anak simen irungnya mancung, yang putih, anak lanang, sebagai yang gede dhuwur, nggak ada kita. Murni 100% itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya dia dipertemukan antara ovum dan sperma saja. Nggak ada peran apa-apa di sana. Dia hanya ikhtiar dalam rangka menjaga baik secara fisik maupun secara spiritual. Tapi secara penciptaan itu tidak ada peran sedikit pun. Nah, maka kita ini hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman sekalian yang dirahmati Allah, maka orang bertauhid itu tidak mengenal yang namanya musyrik, tidak pernah kenal yang namanya syirik. Ya, musyrik itu orangnya, syirik itu perbuatannya. Orang jajal-jajal, orang wani-wani, apalagi itu menjadi kebiasaan, apalagi menjadi agen. Oke. Kalau Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah, disebut sebagai Rasulullah, utusannya Allah. Utusannya setan siapa? Para dukun, para kahin-kahin itu, peramal-peramal itu. Itu setan masuknya lewat situ. Oh, nak-nak, kan pengen cepat sugih maringana, ya kan? Loh, katanya kita punya Allah, kok pengen cepat sugih malah maringana, maring gunung Kawi, maring gunung Serandil, maring menembak dukun siapa dan sebagainya, pemakam keramat dan sebagainya. Apa relevansinya? Iya kan? Nah ini. Maka Allah menyebutnya dalam Quran itu bahwa syirik itu adalah dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Ya, gelendak-gelendik dosa kita sebagai manusia mungkin ya khilaf salah, tapi aja jajal-jajal sing jenengane syirik. Kudu syirik bahasa Jawa ya, syirik bahasa Jawa itu syirik temen kayak wong. Syirik kita ini bahasa Jawa ya biasanya lebih cenderung maring apa ya, dengki ya. Mempersekutukan Allah, menduakan Allah, mewayu maring Gusti Allah, menduakan. Dan banyak ayat-ayat. Dan tadi kalau tahu tetapi nggak datang saya buku bahwa kuliah tauhid atau kitab tauhid. Tapi itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini kepada generasi muda ini menjadi pendekar-pendekar penegak tauhid. Saking semangatnya nih zaman nang pondok pesantren nang kana, santri-santri bar diulang tauhid bali pada ngantemi kuburan. Akhirnya jadi masalah karena dianggap sebagai sumber kemusyrikan. Panjenengan kalau ke Masjid Nabawi itu di bagian belakang ada makam namanya apa? Makla apa ya? Itu nggak ada bangunannya, adanya batu-batu kecil itu. Sunahnya memang, oh kita ini kan berlomba-lomba, gitu. Jadi kebagusan bangunan orang tuanya diidentikan dengan bakti kita kepada kedua orang. Apa hubungannya? Tidak ada, iya kan? Ya hanya sekedarnya saja. Dan ini juga secara filosofi juga bagus. Nanti kalau semuanya dibangun nanti panjenengan orang bagian gon bangunan kabeh di Indonesia.
Ini jadi syirik itu. Kemudian yang kedua, dalam bertauhid itu kita hendaknya tidak ada yang ditakuti selain Allah. Sehingga orang yang bertauhid itu tidak mengenal istilah hantu. Oh, hantu saja takut kepada kita, kok kenapa kita takut kepada orang bertauhid? Itu nggak takut, sama-sama makhluk. Seandainya misalnya hantu itu secara real itu ada, ya biasa saja, disapa saja. Misalnya wujudnya laki-laki ditakoni baik karena di masa kita itu dihantui oleh bayang-bayang yang tidak jelas. Apa itu namanya hantu? Kuntilanak. Maka orang bertauhid itu tidak percaya yang demikian itu hanya ya untuk hiburan saja lah. Kon jenengan bukti adang nang dalan ya itu takoni bae. Ning kira-kira wujudnya pantun armong diyo. Orang bertauhid yang enggak kenal gitu. Dia sama-sama makhluk Allah, artinya tidak takut ya. Tidak takut kepada makhluk. Tidak tunduk kepada makhluk kecuali ketundukan hanya kepada Allah. Dan makhluk itu tidak bermaksiat kepada Allah. Bahkan kepada pemimpin-pemimpin pun juga demikian. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Misal contoh, ada undang-undang peraturan, ya, ada undang-undang peraturan yang mewajibkan perempuan pakai rok mini pada hari Jumat, misalnya. Itu nggak boleh dipatuhi itu, sebisa mungkin dilawan. Nah, dan ini sedang ada upaya itu menuju kepada opini, menuju kepada persepsi kemaksiatan itu seolah biasa yang dikampanyekan oleh jokam yang namanya LGBT ya. Oh, yang namanya bencong ya biasa, waria biasa. Apa sesuai hak asasi manusia. Nah, kembali ini tadi malah dari maringono. Jadi tidak ada takut. Ya, sebagai manusia kita takut wajar ya. Abu Bakar saja takut ketika dia bersembunyi di gua bersama Rasulullah. Orang kafir ya rotok di luar gua itu. Oh, gemeter Abu Bakar dia. Ditenangkan oleh Nabi Muhammad. La tahzan, innallaha ma'ana. Ora sewedi Gusti Allah bareng karo kita ini. Apa yang ditakutkan kita? Maka orang yang bertauhid itu satu dengan 1000 sama saja lawannya itu. Maka saya sering menyampaikan kepada teman-teman, tidak ada rumusnya yang banyak itu mesti menang orang anak rumusnya. Rumusnya apa? Yang itu adalah biiznillah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan yang banyak atas izin. Maka saya mau motivasi kepada teman-teman yang yang dewek minoritas. Tapi minoritas kadang-kadang malah menguasai. Dan kita pernah. Cina menguasai Indonesia, Mas. Cina. Teman-teman bermata sipit itu menguasai, mencengkram Indonesia. Ngandel orang. Mereka minoritas. Orang Nasrani, orang Kristen menguasai semua aspek sekarang. Apakah mereka mayoritas? Tidak. Kenapa? Karena kita ini sekarang dilandasi oleh takutan yang akut. Yang oleh Nabi itu kita disebut itu, kita ini kenapa penyakit yang namanya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut itu penyakitnya. Wahan, penyakit wahan gue kayak umpruk
cara gambarannya umpruk gue anggarana angin mangling idul melu idul, angin ngalor melu ngalor, angin ngetan melu ngetan, angin ulun melu ulun. Gue siki wong Islam melasi oke, wong Islam capresnya siapa? Bingung ngolong-ngolong kita nggak punya kita. Siapa yang menguasai? Sana minoritas, bosnya minoritas. Nah, jadi kembali kepada tadi ini, kita ini nggak ada yang ditakut. Maka dalam pelajaran dulu itu santri-santri ada yang namanya saja'ah, berani dia. Sahabat Nabi kalau sudah ada instruksi, ada perintah untuk jihad, untuk perang, woi semangat sekali. Jorok-jorokan, kowe aja mangkat aku baik. Kalau imannya tidak kuat nggak mungkin dia, mesti harus jorok-jorokan, kowe baik sing mangkat. Ketika instruksi perang, instruksi jihad, semangat sekali orang Islam. Bahkan dalam peperangan itu umat Islam antara lain dalam perang Badar itu jumlah Islam itu lebih sedikit dari orang kafir. Apa berarti orang nggak takut sedikit pun, nggak ada takutnya. Sing takut siapa? Wong munafik, bali gasip. Wong munafik, ayo mangkat perang. Bos habis mangkat perang, wong munafik apa? Balik licus, lapor maring musuhe, lapor medeni. Oke, wong Islam jumlahnya semenek, pasukannya berkuda sekian, pemanah sekian, penombak sekian, tangan kosong sekian, pedang sekian, kuda sekian, pimpinannya ini dan sebagainya. Munafik gue gawat loh. Tapi bagi orang yang beriman bahkan mati pun tidak takut. Maka ada apa ya, semacam slogan atau moto, Ais kariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu yang kadang-kadang ditemburkan itu. Jadi inilah diantaranya urgensi kita dalam bertauhid ini, dan akhirnya kita rawat ya dengan majelis-majelis semacam ini kita. Kadang-kadang sekarang kita ini kan males baca buku-buku, males apa ya, paling enak kita mendengarkan, menjaga spirit semangat keorisinilan bertauhid kita supaya tidak melenceng. Karena pasukan medsos kita di bertauhid itu sekarang jarang sekali. Orang wani pada sayangnya gue, pasukan bertauhid di dunia medsos pada kurang kendel. Padahal sekarang apa-apa kan medsos. Tadi belum lama tadi polisi bertengkar banyak karena masalah sepele. Ini dilalah di video, langsung sekarang dicekel pakai plat polisi. Kemudian terjadi insiden kecil, saya emosi, dianggap arogan dan sebagainya. Kemarin yang sempat mengancam membunuh kita pakai ini rampung, gilapen, gemeter karena ditangkap. Maka jadikan ini oleh anak-anak muda sebagai penegak risalah tauhid. Jangan hanya sebagai hiburan saja, apalagi untuk perbuatan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu sudah masuk waktu Isya ya Pak Sempat ya. Itu mungkin tidak memenuhi harapan ya, karena biasanya Ustadz Habib yang terkenal malah maskur ya. Saya belajar tauhid dari kecil gitu. Jadi ya sering dulu kepada Pak Umar, almarhum Pak Cenal, Pak Haji Abdul Manan dan lain sebagainya. Pak Iskandar Idris yang lama itu. Meskipun saya tidak hafal tapi ya sedikit
bisa memahami tentang tauhid itu. Sehingga ini menjadi tugas bagi kita, saudara-saudara sekalian, untuk mendistribusikan, mendakwahkan, mengajarkan tauhid yang ketika anak kita ditanya siapa yang mencipta alam, Allah. Siapa Tuhan kita, Allah, dan seterusnya yang semisal. Cukup napa nggih Pak Santo? Apa mau tanya jawab? Nanti kalau ada tanya jawab, saya punya kiainya ini ada Pak Kiai Haji Muslihun ya. Kalau misalnya mau ada, kalau tidak ada ya mungkin dicukupkan ya. Monggo kalau ada nanti kalau bisa dijawab, kalau enggak oleh Pak Haji Muslihun dan Pak Kiai Saiful Anam mau menyampaikan mungkin unek-unek tadi dari rumah mau disampaikan. Kalau tidak ada ya kita akhiri. Nomor tambahan ini Pak Haji Muslihun, Pak Saiful, cukup ya. Nyuwun sewu niki nggih. Mandan sarun iki kula malah nang dhuwur dhewek. Mohon izinnya kepada para alim, para kesepuhan. Abil Udzur juga Pak Haji Sarinuddin ini kesepuhan kita. Begitu inti dari yang saya sampaikan, bertauhid kita ini hanya menyembah kepada Allah. Kemudian kita hanya menganggap yang memberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tujuan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain selain Allah. Kemudian dalam bertauhid ini hendaknya menjauhkan dari syirik dan rasa takut secara spiritual. Kalau secara manusiawi kita boleh lah, ada budaya terdilah takut, macan ya takut. Tapi takut-takut dalam pengertian secara mitos itu kita jauh dari yang demikian. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.